Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yosua 22 ayat 16-23. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel. Dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu. Dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok Ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan dan janganlah memberontak terhadap kami, dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan, Allah kita. Ketika Ahan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Yosua 22 ayat 16-23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah tahu apapun,
ditulis oleh Jennifer Benson Scott. Ketika tengah mengagumi sebuah lukisan abstrak berukuran besar, sepasang kekasih melihat kaleng cat tanpa tutup dan kuas di bawahnya. Mengira bahwa lukisan itu karya yang belum selesai, dan siapa saja diundang untuk ikut melukis. Pasangan itu pun menggoreskan beberapa warna, lalu pergi. Namun, sebenarnya sang seniman memang sengaja meninggalkan peralatan lukisnya di sana sebagai bagian dari pajangan karya yang telah selesai. Setelah meninjau rekaman video dari insiden tersebut, pihak galeri mengakui adanya kesalahpahaman dan tidak mengajukan tuntutan kepada pasangan tadi. Bangsa Israel yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan telah menciptakan kesalahpahaman dengan membangun mezbah besar di tepi sungai. Suku-suku di barat memandangnya sebagai pemberontakan terhadap Allah karena kemah suci merupakan satu-satunya tempat ibadah yang diperkenan Allah. Ketegangan memuncak hingga suku-suku di timur perlu menjelaskan bahwa mereka hanya bermaksud membuat replika dari mezbah Allah. Mereka ingin keturunan mereka melihatnya dan mengenali hubungan rohani dan kekeluargaan mereka dengan seluruh Israel. Mereka berseru, "Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui, syukurlah." Suku-suku lain bisa mengerti. Mereka menyadari apa yang terjadi, memuji Allah, dan kembali pulang. Karena Allah menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita, Dia melihat jelas motivasi setiap orang. Jika kita meminta Dia menolong kita mengatasi situasi yang membingungkan, Dia dapat memberikan kita kesempatan untuk menjelaskan maksud kita atau kasih yang kita butuhkan untuk mengampuni pelanggaran orang lain. Kita dapat mengandalkannya dalam upaya kita menjaga kesatuan dengan orang lain. Dari ayat renungan kita yang tertulis, Allah segala Allah, Tuhan, Dialah yang mengetahui. Bagi Tuhan tiada yang tersembunyi. Manusia sering merasa mereka dapat mempermainkan Tuhan. Dari ayat itu kita diajak tidak memberontak terhadap Tuhan sama seperti apa yang diperbuat bangsa Israel karena Tuhan mengetahui dan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Anda menilai pentingnya kesatuan dengan orang lain? Mengapa penting bagi kita untuk dapat berbeda pendapat, tetapi tetap menjaga ikatan kasih dengan saudara-saudari seiman kita? Hal ini patut kamu ketahui. Ke-10 suku Israel di belahan barat Sungai Yordan memilih Imam Pinehas sebagai juru bicara mereka. Anda dapat membaca di kitab Yosua 22 ayat 13. Pinehas inilah yang mengakhiri penghukuman Allah atas bangsa Israel di Peor ketika ia membunuh seorang laki-laki yang berzinah dalam penyembahan berhala. Ada di kitab Bilangan 25 ayat 7-9. Sebagai cucu Harun, imam besar dan hakim yang membawa keadilan Allah, ia menghampiri suku-suku lainnya yang disebut dalam kitab Yosua sebagai suatu peringatan. Jika mereka menjadi penyembah berhala seperti orang-orang di Peor, ia sendiri yang akan menghukum mereka. Ke-10 suku itu khawatir bahwa saudara-saudara mereka telah jatuh kepada penyembahan berhala dan memutuskan bahwa keadilan harus ditegakkan kembali.
generasi baru Israel telah menjadi jera dan meyakini sungguh-sungguh pernyataan Allah sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.